Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongzi. Dari bab 361 sampai bab 365. Di channel Novel Donghua. Bab 361. Ahli muda tingkat abnormal. Tidak ada pilihan lain, kamu pertahankan sisi barat. King, panggil hewan peliharaan tempur lain untuk membantunya melindungi sisi barat. Jangan panggil hewan peliharaan jiwa dengan sembarangan, semua orang memegang kendali ganda dan saat situasi khusus muncul, panggil hewan peliharaan ketiga, kata Kapten Dunsan. Kita hanya bisa melakukan seperti ini. Anak muda, Chu Chen, hati-hati dengan dirimu sendiri, kata Sanjing. Cumu sudah terbiasa dipandang seperti ini oleh orang lain. Dia dengan tenang melompat dari tubuh Zhan Ye, dan menyuruhnya tetap di samping prajurit perang pohon iblis yang berdiri di sisi barat. Menghadapi kalajengking gurun liar yang tak terhitung jumlahnya yang seperti gelombang pasang abu-abu. Menghirup bau kalajengking, Cumu tiba-tiba tersenyum. Dengan hati-hati menghitung dan tidak termasuk kalajengking gurun liar fase ke-9, gelombang ini mungkin memiliki setidaknya 100 kalajengking gurun liar fase ke-8. Jika dia membunuh semuanya, dia akan dapat mengumpulkan sejumlah besar racun. Menyadari hal ini, Cumu sebenarnya ingin jumlah kalajengking gurun liar menjadi lebih banyak, lagi pula, ia hanya perlu mempertahankan satu pihak. Zizi. Suara kalajengking itu seperti gigi tajam yang saling bergesekan dan terdengar sangat tidak enak didengar. Keempat pelatih hewan peliharaan jiwa yang berdiri di tengah perlindungan hewan peliharaan jiwa mereka semuanya memiliki ekspresi serius saat mereka menatap gelombang pertama kalajengking gurun liar. Dua hewan peliharaan pertempuran Dunsan semuanya adalah hewan peliharaan jiwa yang umum. Yang satu adalah serigala teror tahap ke-9 yang membuat jantung Cumu berdebar-debar tak henti-hentinya ketika ia melihatnya. Dan yang lainnya adalah binatang berduri darah yang tubuhnya ditutupi duri dari kepala hingga kaki. Dia bisa melihat bahwa serigala teror tahap ke-9 milik Dunsan mungkin adalah komandan puncak. Dan tingkat kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat daripada serigala teror yang pernah ditemui Cumu. Menurut perkiraan Cumu, itu mungkin setara dengan kekuatan komandan tahap tengah tahap ke-9 serigala teror. Adapun binatang berdarah berduri, ia telah mencapai tahap ke-8 tingkat tinggi. Tingkat kekuatan tempurnya mungkin telah mencapai tingkat Raja Semu, dan mungkin tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh komandan. Puncak fase ke-9 Terror Wolf mengeluarkan lolongan yang mengintimidasi. Kedua matanya yang berwarna darah menatap tubuh-tubuh kuat kalajengking gurun liar di bagian paling depan dan sedikit menundukkan tubuhnya. Itu seperti busur berwarna biru yang ditarik sepenuhnya dan siap dilepaskan. Bunuh, Kapten Dunsan memberi perintah. Sosok serigala teror terbang maju, menyebabkan gelombang pasir besar muncul. Pasir masih berada di udara ketika Terror Wolf fase ke-9 muncul di depan beberapa Wild Desert Scorpion fase ke-8. Sosoknya yang berwarna biru dengan lincah melintas di depan 3 Wild Desert Scorpion. Puci. Percikan darah segar tiba-tiba menyembur dari 3 kalajengking gurun liar di belakang serigala teror. Serigala teror adalah cahaya dingin yang menciptakan percikan merah mencolok dimanapun ia lewat. Gezi. Tubuh 3 kalajengking gurun liar terbelah menjadi beberapa bagian. Serangan yang sangat kuat. Cumu segera menyadari keadaan Dunsan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi heran. Membunuh 3 kalajengking gurun liar fase ke-8 secara instan adalah sesuatu yang bahkan Mo Xie akan kesulitan melakukannya. Kekuatan bertarung serigala teror milik Kapten Dunsan mungkin mendekati peringkat Raja Semu, selama ia dapat melangkah ke peringkat ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Berhentilah mengagumi, Kapten adalah ahli istana hewan peliharaan jiwa yang terkenal. Arahkan perhatianmu pada kalajengking gurun liar fase ke-10 yang menuju ke sisi baratmu, kata King. Cumu menganggukkan kepalanya, namun tatapan matanya tidak bergerak, sebaliknya, tatapan matanya tertuju pada binatang berdarah berduri milik Dunsan. Barbet Blood Beast tidak sabar pergi dan membunuh. Banyak kalajengking gurun liar melewati serangan Terror Wolf dan menyerang para pelatih hewan peliharaan. Satu-satunya yang menghalangi mereka adalah Barbet Blood Beast. Ho. Binatang berdarah berduri itu mengeluarkan raungan yang menjengkelkan dan aura darah di tubuhnya terkuras dengan liar.
Tubuhnya yang kuat menghantam tubuh dua kalajengking gurun liar yang menerkamnya dengan keras. Bab 362. Serangan Pohon Iblis. Kong. Ketika duri-duri itu bertabrakan dengan duri-duri emas kalajengking gurun liar, duri-duri itu seperti tanah liat yang mudah hancur berkeping-keping. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun. Sila, saat tubuh binatang berdarah berduri itu menerjang, baju besi tebal kedua kalajengking gurun liar itu terkoyak dengan dahsyat. Seketika, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Fase, tahapan, dan peringkat yang semuanya berada pada tahap tidak stabil perlu ditentukan melalui pengamatan langsung terhadap pertarungan lawan. Saat ini Tuan Muda mungkin tidak jelas mengenai batas kekuatan hewan peliharaan jiwa. Tunggu sampai Anda naik ke level tertentu, barulah Anda akan mengerti bahwa kekuatan sejujurnya adalah sesuatu yang sangat jelas, kata Li Tua. Cumu menganggukkan kepalanya, dan tidak lagi memperhatikan pertarungan Dunsan. Sebaliknya, ia kembali memusatkan perhatiannya pada hewan peliharaan jiwanya sendiri. Prajurit perang pohon iblis di garis depan barat telah terlibat dalam pertempuran. Sebagai raja kelas rendah, pangkat tempurnya berada di atas binatang berdarah berduri dan meskipun fase dan tahapannya sedikit lebih rendah. Serangan kalajengking gurun liar ini belum tentu mampu menghancurkan pertahanannya yang kuat. Dengan cepat, akar prajurit perang pohon iblis seperti pedang tajam yang melesat keluar dari tanah berpasir yang lembut dan mulai mencabik 10 kalajengking gurun liar ini hingga mati. Zhan Ye berdiri diam di samping prajurit perang pohon iblis. Saat kalajengking gurun liar mendekat, cakarnya akan memotongnya dengan kejam. Yang terkuat dalam kelompok itu tentu saja Kapten Dunsan. Pada awalnya, dia membunuh paling banyak kalajengking pasir liar. Namun, begitu kalajengking gurun liar tahap ke-9 muncul, hewan peliharaan jiwa Dunsan tidak dapat membunuh kalajengking gurun liar tahap ke-8 dengan mudah karena mereka dibatasi sampai batas tertentu. Di dua sisi lainnya, dua hewan peliharaan jiwa yang dipanggil Sanjing adalah binatang bertanduk 7 bintang dan peri badai. Pertahanan binatang bertanduk 7 bintang relatif tinggi. Sanjing terutama mengandalkan komandan puncak tahap tengah fase ke-8 ini untuk mempertahankan garis depan utara dengan kuat. Sedangkan untuk tahap ke-8 yaitu peri badai tingkat tinggi, ia tak henti-hentinya melepaskan teknik tipe angin, yang melukai kalajengking gurun liar. Formasi ini pada awalnya mampu mengendalikan dengan kuat gempuran kalajengking gurun liar, namun seiring dengan bertambahnya kekuatan kalajengking gurun liar, secara bertahap menjadi sulit bagi binatang bertanduk 7 bintang milik Sanjin untuk berhadapan dengan kalajengking gurun liar. Sang pendukung, King King, terus-menerus menggunakan penyembuhan tipe air pada binatang bertanduk 7 bintang yang membuatnya nyaris tak mampu mengimbangi. Di sisi lain, situasi Li He juga tidak optimis. Gerakan iblis ular bersayap 4 miliknya semakin lambat dan tubuhnya yang berwarna merah gelap menunjukkan bahwa ia telah diracuni parah oleh racun kalajengking gurun liar. Li He, peri badaiku akan melindungimu. Cepat bawa kembali iblis ular bersayap 4-mu, kalau tidak racunnya akan menghancurkan isi perutnya. King King segera menyadari bahwa Li He semakin tertekan dalam pertarungannya. Tidak perlu. Perhatikan baik-baik pertarungan bocah itu, jangan biarkan garis depan barat hancur, kalau tidak masalah kita akan semakin besar, kata Li He dengan nada bertanggung jawab dan dalam. Huhuhuhu. Belasan badai yang tingginya mencapai 10 meter tiba-tiba muncul di sekitar Four-Winged Snake Demon dan Wild Desert Scorpions yang mengelilinginya. Semuanya menjadi kacau balau oleh tornado-tornado ini. Untuk sesaat, mereka tidak dapat menemukan arah untuk menyerang. Melihat dukungan teknik tipe angin, Li He segera menyadari bahwa itu adalah peri badai King King. Segera, dia sedikit marah dan berkata, apakah kamu punya ide bagaimana cara mendukung? Bukankah aku menyuruhmu menjaga garis depan barat? Apakah kamu ingin semua orang mendapat masalah? Tapi, garis depan barat tidak membutuhkan bantuanku. Setelah dibentak, nada bicara King King melemah dan dia berbicara dengan suara yang sangat pelan. Tidak butuh bantuan kita, apakah bocah itu ingin mati? Li He berbalik dan menyapu pandangannya ke situasi di belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Teriak Li He dengan heran, saat dia menatap pertempuran di sebelah barat. Satu prajurit pohon iblis berwarna biru berdarah sementara tanah dipenuhi kalajengking gurun liar berwarna abu-abu,
namun, sebagian besar kalajengking gurun liar ini telah menjadi mayat. Ketika Li He mulai berteriak, Kapten Dunzan dan San Jing keduanya mengira suatu kecelakaan telah terjadi pada Cumu dan segera berbalik. Hanya saja, ekspresi mereka dengan cepat menyerupai Li He, dan mereka agak tidak percaya. Harimau tempur hitam itu tergeletak di tanah. Ia menjulurkan lidahnya dan dengan tenang menjilati noda darah di cakarnya. Setelah bertarung sekian lama, Moye ini tampaknya baru saja mulai bertarung. Ini, San Jing tercengang. Semakin sulit baginya dan Li He untuk mempertahankan tempat mereka masing-masing di bawah situasi kendali ganda. Selain itu, hewan peliharaan jiwa mereka jauh lebih tinggi daripada prajurit perang pohon iblis dalam fase dan tahapan. Tidak ada alasan mengapa bocah ini bisa bertahan dengan mudah. Namun, pada kenyataannya, garis depan barat tampaknya dipertahankan dengan kuat oleh prajurit perang pohon iblis belaka dan Moye fase ke-7 tahap kelima. Bagaimana prajurit perang pohon iblisnya tidak terluka sama sekali? Li He dengan cepat menyadari prajurit perang pohon iblis yang telah bertarung sampai sekarang namun tidak terluka. Bagi prajurit perang pohon iblis tahap ke-7 dan ke-9, kecuali diperkuat ke tingkat raja kelas tinggi, ia tidak akan mampu melawan begitu banyak kalajengking gurun liar dan keluar tanpa cedera. Prajurit perang pohon iblisnya sudah memiliki kristalisasi kayu alami, dan pertahanannya sangat tinggi. Lebih jauh lagi, ia juga memiliki kemampuan menyerap darah. Tidak lama setelah ia terluka setiap kali, ia mampu pulih, kata King King. King King hanya fokus pada Cumu tadi, khawatir pembelaannya akan gagal. Namun, yang membuatnya sangat terkejut adalah bahwa pemuda yang jauh lebih muda darinya ini begitu kuat. Dia mampu mengendalikan situasi sepenuhnya hanya dengan seorang prajurit pohon iblis. King King bukanlah seorang pelatih hewan peliharaan jiwa wanita yang naif, dan jelas tahu apa artinya mampu melatih hewan peliharaan jiwa seseorang ke tingkat seperti itu. Ayo tukar tempat, kamu pertahankan garis depan barat. Cumu melihat semua orang mensubscribe channel Novel Donghua dan menatapnya. Karena sudah terbiasa dengan tatapan heran ini, Cumu dengan acuh tak acuh berbicara kepada San Jing. Kamu, San Jing masih tertegun. Pasti ada anak muda dengan tingkat abnormal di kota Tianxia, tetapi jika dihitung dengan cermat, pada dasarnya tidak banyak yang bisa mencapai tingkat seperti itu di usia semuda itu. Orang seperti ini sulit ditemui, jadi ketika San Jing menemukan Cumu sebelumnya, dia memperkirakan kekuatan Cumu dari gelar peringkat ke-6 dan usianya. Bagaimana dia bisa menduga pemuda ini adalah seorang ahli abnormal dari generasi muda yang reputasinya dapat menyapu seluruh kota Tianxia? Bab 363, Membunuh ribuan kalajengkin, kemunculan pakar secara tiba-tiba. Cumu melirik Guo Zhan, dan dia hanya bisa melihat wajah tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak tergerak oleh pertempuran alam. Dengan perkiraan Cumu, jika usia pemimpin Guo Zhan masih 30 tahun ke bawah, dia pasti akan bergabung dalam pertempuran alam. Dan dia seharusnya bisa mendapatkan peringkat bagus di tingkat kedua. Cumu juga ingin tahu banyak tentang Battle of the Realms. Lagi pula, tujuannya yang paling mendesak adalah tingkat kedua. Namun, pemimpin ini tampaknya tidak ingin banyak bicara. Sementara yang lain melihat Guo Zhan tidak mau bicara, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain memasang ekspresi kecewa. Setelah beristirahat sejenak, rombongan melanjutkan perjalanan. Suhu gurun di malam hari turun sangat cepat, yang menyebabkan suhu menjadi dingin secara perlahan. Di bawah cahaya bintang, seluruh cekungan tulang gurun tampak sangat sunyi. Pemandangan malam hampir tidak pernah berubah. Berjalan di tempat yang sunyi ini, menginjak pasir yang lembut, perasaan yang ditimbulkannya kepada semua orang bukanlah ketenangan dan kedamaian, melainkan bahaya dan sikap pendiam yang mengancam. Huhuhuhu. 4 pasang sayap berdaging mengepak, mengirimkan bayangannya yang panjang ke bukit pasir. Setan ular bersayap 4 itu terbang setinggi 20 meter, sambil memandang ke bawah ke tempat berpasir yang luas itu, sambil memperhatikan keadaan sekeliling tim. Iblis ular bersayap 4 ini sudah berada di tahap ke-9, tetapi kekuatan bertarungnya tidak terlalu kuat. Agaknya, Li He melatihnya terutama untuk tahap dan bukan tingkatan. Pada kenyataannya, sebagian besar pelatih Solpet mengarahkan pelatihan mereka pada fase dan tahapan. Li He, King Qing,
Sanjing mereka semua sama kuatnya dengan Cumu, tetapi tahapan Soul Path mereka jauh lebih tinggi. Keunggulan Cumu terletak pada kekuatan bertarungnya yang kuat dalam Soul Path dan teknik yang kuat. Au! Di depan terlihat puncak bukit pasir. Serigala mengerikan milik pemimpin Guozhan bermandikan cahaya bintang dan mengeluarkan lolongan mengancam ke arah cekungan kecil di depan. Lolongan ini dapat mengusir beberapa hewan peliharaan jiwa tingkat rendah yang menghalangi jalan serta mengejutkan dan mengungkap hewan peliharaan jiwa kuat yang tersembunyi. Itu adalah teknik pengintaian yang hebat. Hembusan angin gurun bertiup dari dalam cekungan, menerpa wajah semua orang. Seketika, embusan bau darah yang menjijikkan menyebar, menyebabkan semua orang merasakan lubang hidung mereka diserang dan dengan cepat menyebabkan mereka mencubit hidung mereka. Terbiasa dengan berbagai macam bau, Cumu tidak bergerak saat dia menatap jauh ke kejauhan. Hembusan angin ini tidak mengangkat pasir, hanya mampu membawa bau darah yang kuat ke mereka. Kemungkinan besar akan terjadi pembunuhan besar di depan. Pemimpin Guozhan mengerutkan alisnya dan berkata. Setelah selesai berbicara, pemimpin Guozhan perlahan berjalan melewati serigala terornya dan mengusap kepalanya, menenangkan kekejaman yang ditimbulkan oleh bau darah. Iblis ular bersayap 4, pergilah ke depan dan lihat apa yang terjadi. Ucap Li He kepada hewan peliharaan jiwanya. Jangan pergi. Guozhan segera menghentikan tindakan Li He. Li He menatap Guozhan dengan bingung, tidak mengerti mengapa pemimpin itu menghentikan hewan peliharaan jiwanya untuk pergi melihat situasi. Jika mereka tidak mengetahui situasinya, bukankah mereka akan berada dalam bahaya besar? Hanya ratusan dan ribuan mayat yang ditumpuk dapat menciptakan bau yang begitu kuat. Dengan organisme seperti itu, jalan ke depan sangatlah berbahaya. Setan ular bersayap 4 dapat dengan mudah ditemukan, kata Cumu kepada Li He. Karena sering mencium bau darah di masa lalu, Cumu sudah bisa memperkirakan jumlah mayat hanya berdasarkan bau darahnya. Ratusan ribu mayat. Qingqing menunjukkan wajah terkejut. Hewan peliharaan jiwa di cekungan tulang pasir ini rata-rata adalah komandan fase ke-8. Ratusan ribu mayat tidak perlu dijelaskan. Konsepnya sudah berbicara sendiri. Kita harus berkeliling, ini tidak aman, kata pemimpin Guozhan. Berkeliling sebelum kita benar-benar yakin dengan situasinya. Li He merasa situasinya tidak seburuk yang sebenarnya. Ini adalah dunia membingungkan tingkat 8, dan bukan dunia yang biasa kalian lalui sebelumnya. Bahaya adalah hal yang ada di mana-mana. Jika seseorang dapat mendeteksinya, hindarilah sesegera mungkin, atau kalian hanya akan menurunkan peluang untuk bertahan hidup. Pemimpin Guozhan berkata dengan sangat tegas. Pandangan Cumu dan pemimpin Guozhan sama. Organisme yang dapat membunuh ratusan dan ribuan cekungan tulang pasir berarti bahwa di depan ada organisme yang tidak dapat mereka kalahkan. Daripada membuang-buang waktu untuk memeriksa, mereka mungkin juga menghindarinya. Kerepotan selalu lebih disukai daripada menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Pemimpin, seorang pelatih hewan peliharaan jiwa sedang berjalan ke arah kita. Qingqing menunjuk ke gundukan pasir yang menonjol berikutnya dan berkata. Cumu segera meliriknya dan, yang terlihat adalah bulan dingin yang tergantung di atas bukit pasir. Di bawahnya ada siluet yang kesepian dan menyendiri. Itu adalah pelatih hewan peliharaan yang berjalan kaki. Yang membuat Cumu heran adalah bahwa pelatih hewan peliharaan jiwa ini tidak memiliki hewan peliharaan jiwa di dekatnya. Dia hanya berjalan, dan perlahan mendekati mereka. Keempat yang lain juga terdiam. Mereka tidak pernah menyangka ada orang yang berani berjalan sendirian di tengah cekungan tulang pasir yang penuh bahaya ini. Perlu diketahui, meskipun kalajengking gurun liar tidak muncul di malam hari, kalajengking Maut West Armor dapat merenggut nyawa pelatih hewan peliharaan jiwa itu kapan saja. Lelaki itu berjalan makin dekat, dan melalui cahaya bintang orang sudah dapat melihat wajahnya yang serius dan tegas. Matanya kosong, seolah-olah tubuhnya hanyalah seonggok daging tanpa jiwa. Saat dia berjalan, dia secara tak kasat mata memancarkan perasaan tertekan yang tak terlukiskan. Tindakan pria ini sungguh tidak biasa. Matanya yang kosong bahkan tidak melihat ke arah kelompok itu sedikit pun. Ia hanya berjalan pelan, tidak cepat atau lambat, namun tanpa ia sadari ia sudah mendekati kelompok itu. Kelima orang itu menatap pria itu seolah-olah diserang oleh musuh besar. Saat dia berjalan semakin dekat,
entah mengapa, saat dia melewati tim, semua Soul Pet juga mulai menahan napas dan fokus. Pakar. Seorang ahli yang dapat menaklukkan semua hewan peliharaan jiwa mereka hanya dengan auranya. Tak seorang pun berani berbicara, hanya mampu menyaksikan pria ini berjalan keluar dari tempat pembantaian yang menakutkan itu, menyaksikan saat pria ini berjalan melewati tim mereka. Udara membeku saat ini. Dari aura yang dikeluarkan pria itu, jika dia mau, tidak ada seorang pun di sana yang mampu menandinginya. Bahkan jika digabungkan, mereka tidak akan menjadi lawannya. Seringkali, perbedaan kekuatannya dapat dirasakan bahkan tanpa memanggil Soul Pet. Mereka merasakannya sekarang. Apa? Tiba-tiba, ahli ini berhenti berjalan. Matanya yang tanpa jiwa tiba-tiba menjadi fokus dan tatapannya jatuh pada Zhan Ye milik Cumu. Cumu mengangguk. Cumu bertindak lebih tenang daripada orang lain, meskipun dia menyadari bahwa orangnya mungkin lebih kuat daripada Lu Sanli. Saya memiliki Moye, fase dan tahap rendah dan perlu pelatihan. Apakah Anda ingin bertanding? Mata pria itu perlahan menjadi normal. Tidak tertarik. Menghadapi pria kuat yang beraroma darah ini, Cumu berkata dengan suara yang sangat tenang. Ketika Cumu menolak, hati Li He, Qing Qing, dan San Jing menjadi tegang. Mereka tidak berani berbicara karena mereka semua menduga bahwa orang ini mungkin adalah orang yang telah menciptakan hembusan angin berdarah itu. Sendirian, dia membunuh ratusan ribu organisme cekungan tulang pasir. Betapa mengerikannya kekuatan ini. Menghadapi pria ini, mereka semua menahan napas dan berkonsentrasi. Yang tidak mereka duga adalah bahwa Chu Chen tidak hanya tetap tenang tetapi bahkan dapat menolak lamarannya. Jika itu mereka tidak akan berani menolak. Pria itu mengangkat matanya dan akhirnya menatap Cumu. Setelah beberapa saat, dia berkata, di depanku ada banyak mayat. Setelah kompetisi, apa yang ada untukmu? Apakah ada mayat kalajengking gurun liar? Tanya Cumu. Lupa, jawab pria itu. Kontrol tunggal, tanya Cumu. Kontrol tunggal. Tentu. Cumu mengangguk, memperlihatkan bahwa dia baik-baik saja bersaing dengan pria itu. Pria itu tersenyum dan berjalan menuju daratan pasir yang lebih terbuka. Cumu melirik anggota tim lainnya dan tidak mengatakan apa-apa, mengikuti sang ahli ke lapangan yang lebih luas. Pemimpin, San Jing memandang pemimpin Guozhan. Pria aneh ini jelas tidak baik hati. Sekarang dia tiba-tiba ingin bertanding melawan Cumu. San Jing sangat khawatir bahwa orangnya akan melakukan penyerangan berbahaya terhadap Cumu. Lagi pula, siapa yang akan secara acak memulai pertandingan melawan orang lain di alam liar? Pemimpin, Li He selalu menunggu kata-kata dari pemimpin. Namun, ketika dia berbalik, dia tiba-tiba menemukan bahwa wajah pemimpin Guozhan menjadi pucat. Keringat dingin terus mengalir dari dahi pemimpin Guozhan. Pria yang biasanya tenang dan kalem ini memiliki pupil yang melebar. Matanya masih menatap pria beraroma darah kental itu. Itu adalah teror yang dalam, seolah-olah melihat mimpi terburuknya berdiri tepat di depannya. Li He, Qing Qing, dan San King semuanya menyimak channel novel Donghua dan tahu bahwa pria ini sangat kuat, tetapi mereka hanya bersikap tenang dan berdebar-debar. Mereka belum pernah melihat pemimpinnya menolak seperti ini. Qing Qing menyadari bahwa kondisi mental pemimpinnya sangat ketakutan, dan dia segera memberikan Guozhan hati air penenang untuk menenangkan saraf pemimpinnya. Pemimpin, Anda mengenalinya. Setelah mengeluarkan teknik tersebut, Qing Qing menyadari emosi Guozhan telah stabil dan akhirnya bertanya dengan suara pelan. Guozhan menarik napas dalam-dalam tetapi tidak berbicara, tetapi matanya tertuju pada Cumu dan pria berdarah itu. Di pasir malam, lelaki yang selalu diselimuti bau darah itu perlahan mulai membaca mantra. Sebuah simbol hitam melingkarinya dan perlahan-lahan tercetak di pasir yang lembut dan berantakan itu. Saat simbol itu jatuh, pasir di dekatnya berubah menjadi gas hitam dan menghilang. Dari dalam simbol iblis itu muncul hewan peliharaan jiwa yang penuh dengan aura tipe gelap. Baju zirah berwarna tinta di bawah cahaya bintang, tubuh penuh kekuatan, cakar tajam, dan tengkorak megah yang ditutupi helm. Itu adalah monster, Moye. Bab 364. Spesies Kaisar Moye, menentang pangkat. Hau-hau, saat Moye muncul, energi gelap menyapu dengan cepat, membuat orang merasa takut.
Angin iblis bertiup di wajah seseorang, membawa bau darah sekaligus rasa dingin. Tipe tubuh Mo Ye ini mirip dengan Zhan Ye. Menurut perkiraan Cumu, tahapnya hanya sekitar tahap ketiga fase ketujuh. Dan dari aura gelap yang pekat dan kekuatan ledakan yang liar, Cumu dapat dengan jelas merasakan bahwa peringkat Mo Ye jauh lebih kuat daripada Zhan Ye miliknya. Mo Ye milik pria misterius itu tidak menyamarkan kekuatan bertarung Mo Ye miliknya. Dengan postur seorang raja di antara Mo Ye, ia keluar dari simbol perjanjian jiwa. Bagaimana ini mungkin? Mo Ye tahap ketujuh tidak mungkin menunjukkan kekuatan ini. San Jing dan Li He keduanya menatap dengan mata terbelalak. Mo Ye termasuk dalam hewan peliharaan jiwa tipe binatang buas yang umum. Hampir semua pelatih hewan peliharaan jiwa memahaminya. Namun, Li He dan San Jing belum pernah melihat Mo Ye yang sekuat itu. Pangkat Raja Kelas Menengah. Untuk mencapai pangkat Raja Kelas Menengah Mo Ye, bukan hanya kekayaan yang dibutuhkan, hewan peliharaan jiwa juga memerlukan ketahanan yang hebat. Cumu tidak dapat meningkatkan peringkat Soul Pet miliknya. Pertama, karena ia tidak dapat menemukan item Soul yang tepat. Kedua, Soul Pet miliknya belum cukup berkembang. Bahkan jika ia membeli item Soul, Soul Pet tersebut tidak akan dapat menyerapnya. Namun, pria misterius ini mengangkat Zhan Ye tahap ketiga fase ketujuhnya ke peringkat Raja Kelas Menengah. Ini setara dengan peringkat White Knight Mare-nya. Menghadapi Mo Ye seperti itu, wajah Cumu menjadi serius. Kekuatan sejati Zhan Ye milik Cumu hampir setara dengan peringkat Raja Semu. Dengan menggunakan perlengkapan jiwa, ia hampir setara dengan Raja Kelas Rendah. Raja Kelas Menengah dan Raja Kelas Rendah tampaknya hanya berbeda satu peringkat, tetapi White Knight Mare tahap ke-7 dan ke-9 dapat melawan Terror Wolf tahap ke-9. Sementara hewan peliharaan jiwa tahap ke-7 dan ke-9 kelas rendah lainnya tidak dapat melakukannya. Ini berarti ada jarak yang cukup jauh antara kelas rendah dan menengah. Cakar tinta perlahan-lahan terentang dan bersinar dengan cahaya dingin. Menghadapi Mo Ye seperti itu, terutama di tangan pelatih hewan peliharaan jiwa yang kuat, Cumu tahu pertempuran ini tidak akan sederhana. Zhan Ye, kata Cumu rendah. Menghadapi spesies yang sama, mata hitam Zhan Ye sudah penuh dengan niat bertarung. Ia melangkah maju perlahan. Meskipun auranya tidak sekuat Mo Ye, Raja Kelas Menengah, Zhan Ye masih mempertahankan kondisi pertempuran tertingginya. Sepertinya mereka berdua tidak sabar. Kalau begitu mari kita mulai. Lelaki misterius itu tidak menunjukkan emosi apapun, hanya berdiri di sana. Serang, pria misterius itu mengirimkan perintahnya. Energi hitam milik Mo Ye, pangkat Raja Kelas Menengah, menunjukkan perubahan aneh. Saat mengalir melalui pasir, energi itu dengan cepat terkumpul di cakar Mo Ye ini. Energi gelap yang pekat menerjang ke depan. Cahaya hitam menyambar saat dua cakar hitam menebas ke bawah dengan kuat dan dahsyat. Cakar hantu kegelapan. Energi gelap itu bagaikan hantu yang mengunci musuh secara mematikan, menyebabkan lawan tidak dapat menghindar. Ini juga pertama kalinya Cumu menghadapi gabungan teknik tipe gelap dan tipe binatang yang begitu aneh. Karena tidak dapat dihindari, Cumu tidak membiarkan Zhan Ye menghindar. Dengan 6 kali kekuatan hidup, serangan seperti itu paling-paling hanya dapat menyebabkan Zhan Ye menderita luka berukuran sedang. Dalam waktu singkat, ia akan dapat pulih dengan keterampilan pemulihannya sendiri. Perangko pecah. Cumu langsung mengeluarkan perintah menyerang untuk melepaskan Mo Ye ini. Suas hua, dua kilatan cahaya hantu terbang melewati tubuh Zhan Ye. Kaki depan Zhan Ye terangkat. Namun, saat hendak mengabaikan serangan ini, Dark Ghost Claws tiba-tiba mengeluarkan energi seperti badai hitam yang meledak di dekat luka Zhan Ye. Beng! Zhan Ye bahkan belum sempat mengeluarkan Shattering Stem sebelum armor dan Soul Armor level ke-6-nya tampak tak berguna menghadapi serangan ini. Energi gelap yang tersembunyi di balik cakar hantu gelap ini langsung meledak. Seketika, badai hitam besar menghantam cekungan ini. Pasir dalam radius 20 meter langsung menghilang, menyebabkan semua orang mundur beberapa langkah. Peng, Zhan Ye jatuh terduduk di tanah. Baju zirah di bahunya hancur berkeping-keping. Sambungan antara tungkai depan dan bahunya meninggalkan lubang berdarah yang besar. Darah merah mengalir keluar di bawah sinar bulan perak, tampak sangat mengejutkan.
Saat ini, Cumu tercengang. Menyaksikan adegan berdarah di depannya, Cumu bahkan tidak percaya bahwa Zhan Ye tahap ketiga fase ketujuh akan memiliki serangan sekuat itu. Satu kena. Hanya satu pukulan saja yang membuat Zhan Ye milik Cumu jatuh. Di sampingnya, 4 orang berhenti bernapas. Mata mereka semua terbelalak melihat hewan peliharaan berlumuran darah di tanah saat hati mereka bergejolak. Ini. Li He tidak bisa berkata apa-apa lagi. Satu pukulan ko. Baru saja, ledakan gelap itu membuat semua orang di dekatnya merasa takut. Jika energi seperti itu meledak pada luka yang sudah terbuka, bahkan komandan fase ke-9 mungkin tidak dapat menahannya. Hau. Moye yang gelap itu melolong seperti raja yang sombong. Ia melangkah dengan dingin melewati tubuh Zhan Ye dan perlahan berjalan kembali ke tuannya. Ia tidak peduli pada lawan yang jatuh. Aku salah menilai, dia hanyalah Moye biasa. Mata pria misterius itu dengan cepat menjadi kosong lagi setelah pertarungan. Ekspresinya menjadi sedingin patung. Di sisi lain, keterkejutan Cumu tak terlukiskan. Serangan seperti itu seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh hewan peliharaan jiwa fase ketujuh. Moye milik pria misterius ini benar-benar melampaui pengetahuan Cumu. Cumu tidak tahu bagaimana Zhan Ye ini bisa mencapai tahap ketiga fase ketujuh dengan kekuatan pangkat raja kelas menengah. Dia juga tidak tahu mengapa energi gelap Zhan Ye ini begitu menindas. Dia juga tidak tahu mengapa raja kelas menengah tahap ketiga fase ketujuh ini bisa mengeluarkan teknik yang begitu kuat, membuat kekuatan hidup keenamnya Zhan Ye tidak dapat menerima satu pukulan pun. Tuan muda, dia adalah Kaisar Moye. Bakat tipe binatang buas dan tipe gelapnya tidak normal, sama sekali mirip dengan rubah neraka ekor 9 api kerajaan. Dan dia pasti menjalani pelatihan yang tidak normal. Lihat juga cakarnya, suara Li Tua terdengar. Bakat abnormal berarti hewan peliharaan jiwa ini secara alami memiliki pengendalian yang luar biasa terhadap jenis tertentu. Zhan Ye milik Cumu juga memiliki bakat tipe serangga abnormal. Kekuatan hidupnya 6 kali lipat dari Soul Pet biasa. Kekuatan seperti itu bisa membuat Zhan Ye bertarung melawan Soul Pet tingkat tinggi di tingkat rendah. Tipe binatang buas abnormal, tipe gelap abnormal, Raja Moye ini menunjukkan aura pangkat raja kelas menengah. Tetapi pada kenyataannya peralatan dan tekniknya menyebabkannya mampu bersaing dengan raja kelas atas. Kata Li Tua. Dengan pengingat dari Old Li, tatapan Cumu segera tertuju pada cakar Kaisar Moye. Cahaya bintang samar-samar melintas melewati cakar tinta, penuh dengan kekuatan tertentu. Cakar jiwa tingkat 7. Hati Cumu kembali dilanda kekacauan. Ini adalah cakar jiwa tingkat ke-7 Moye. Serangan ini kemungkinan besar sudah berada di tingkat cakar Mosie. Hati Cumu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saja. Hewan peliharaan jiwa peringkat komandan fase ke-7, tetapi kekuatan tempurnya adalah peringkat raja kelas atas. Betapa gilanya hewan peliharaan jiwa ini. Kesepian seperti patung, Cumu menatap pria ini. Entah mengapa, Cumu, yang telah mengalami banyak sekali kehidupan dan kematian, merasa bahwa pria ini benar-benar jauh lebih baik darinya dalam segala hal. Siapakah pelatih hewan peliharaan ini? Kamu. Mulut Zhan Ye memuntahkan darah. Tepat saat Raja Moye hendak pergi, ia berdiri dengan gemetar. Hau. Akhirnya, Zhan Ye berdiri. Darah yang mengalir di tubuhnya tidak lagi penting. Dia hanya ingin terus bertarung. Pria misterius itu hendak membawa pergi Kaisar Moye, tetapi dia mendengar Zhan Ye memanjat kembali dan meraung. Tidak mati, ekspresi pria itu berubah. Jangankan tingkat yang sama, bahkan hewan peliharaan jiwa tingkat yang lebih tinggi pun dapat dengan mudah mati karena serangan ini. Pria itu tidak menyangka bahwa Raja Semut tingkat kelima tingkat ke-7 Moye dapat bertahan dari cakar kematian itu dan bahkan berdiri kembali. Tidak mati, Moye milik Chu Chen tidak mati. Qingqing adalah orang pertama yang berteriak. Bahkan bisa bertahan sampai sejauh itu. Kekuatan hidup hewan peliharaan jiwa Chu Chen benar-benar kuat. Mata Sanjing dan Li He terbelalak. Seluruh bahunya hampir hancur karena ledakan gelap itu. Dengan luka seperti itu, dia tidak mati. Yang membuat mereka makin tidak percaya adalah bahwa Zhan Ye milik Chu Chen mampu berdiri, dan benar-benar mengeluarkan raungan marah terhadap Kaisar Moye.
Itu adalah tipe serangga yang sangat berbakat, Zhan Ye. Hanya menyenangkan jika pertarungan belum berakhir. Wajah kaku pria itu akhirnya menunjukkan ekspresi saat matanya yang cekung kembali memiliki energi dan gerakan. Zhan Ye, kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Akhirnya, Chu Mu menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Zhan Ye dengan nada paling serius. Saat ini, Chu Mu dan Mo Ye sama saja. Tidak ada yang mau kalah dengan cara yang memalukan seperti itu. Bab 365, Iblis Dunia Hewan Peliharaan Jiwa, Qin Ye. Tuan muda, menyerahlah. Tiba-tiba, suara Pak Tuali terdengar di benak Chu Mu. Tuan muda, kekuatan bertarung Zhan Ye Anda baru saja mencapai raja kelas rendah. Lawannya adalah raja kelas tinggi. Mungkin Brave Hibernating Heart pada tahap akhir dapat mengubah gelombang pertempuran, tetapi Tuan muda, Anda sama sekali tidak dapat melanjutkannya. Suara Old Li tiba-tiba menjadi sangat mendesak dan cemas. Chu Mu telah berencana untuk membuat Zhan Ye terlahir kembali dan bertarung, tetapi teriakan Old Li membuat Chu Mu tercengang. Dia, karena suatu alasan yang tak terlukiskan, menyuruh Zhan Ye menghentikan kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Kenapa? Chu Mu merasa nada bicara Pak Tuali menjadi aneh jadi dia bertanya. Biasanya, tidak apa-apa bagimu untuk terus bertahan, tetapi kali ini kau harus mendengarkanku. Kau sama sekali tidak boleh terus bertarung dengan orang ini. Kau juga tidak boleh menunjukkan kemampuan abnormal hewan peliharaan jiwamu. Suara Old Li menjadi agak tajam. Chu Mu tercengang sekali lagi. Dia belum pernah melihat Li tua begitu emosional. Mungkinkah pria misterius di depannya tidak hanya bertukar petunjuk? Chu Mu sebelumnya telah mempertimbangkan pertanyaan ini, hanya saja, jika lawannya memiliki motif tersembunyi, dengan kekuatannya, tidak perlu menantangnya secara khusus. Kehilangan arah Old Li membuat Chu Mu menyadari ada yang tidak beres. Dengan segera, dia dengan paksa menekan api perang di dalam hatinya, dan dia tidak menyuruh Zhan Ye menggunakan Broken Limb Rebirth. Pria misterius itu menatap Chu Mu dengan acuh tak acuh. Dia sepertinya merasakan bahwa Chu Mu masih memiliki niat untuk bertarung, dan dia sengaja menyapukan pandangannya ke arah binatang perang Mo Ye yang sedang sekarat. Dia merasa bahwa tidak ada lagi makna dalam pertarungan ini dan dengan cepat, tatapannya menjadi kosong lagi. Tanpa pertarungan, seolah-olah dia tidak memiliki jiwa. Ayo pergi, buang-buang waktu. Pria misterius itu melangkah maju dan terus berjalan ke arah asalnya. Sang Raja Mo Ye perlahan mengikutinya dari sisinya dan tidak lagi memperhatikan Zhan Ye yang sedang berjuang. Di bawah cahaya bintang yang berhamburan, pria yang berjalan di atas pasir itu seperti mayat berjalan. Saat dia berjalan menuju bukit pasir di kejauhan, dia tampak tidak tahu arah yang ditujunya. Begitu saja, pria kuat itu perlahan menghilang dari pandangan Chu Mu. Sepanjang rangkaian kejadian, Chu Mu terus-menerus menekan keinginan dalam hatinya untuk bertarung. Zhan Ye memiliki Brave Stinging Heart dan dapat terus meningkatkan kekuatannya. Di bawah satu skenario kendali, seolah-olah tidak ada hewan peliharaan jiwa lain pada fase dan tahap yang sama yang menjadi lawan Zhan Ye. Kekuatan Royal Mo Ye dapat mengalahkan peringkat bawaannya, tetapi tidak bisakah Zhan Ye juga? Akan tetapi, akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat meneruskan pertarungan. Zhan Ye, kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Chu Mu menarik napas dalam-dalam. Baru setelah pria itu benar-benar pergi, dia memberikan perintahnya yang tertunda lama. Dark Rupture sangat menyakitkan. Pertarungan telah berakhir, tetapi Chu Mu tidak ingin Zhan Ye menderita siksaan cedera serius. Ho, Zhan Ye menggelengkan kepalanya dan perlahan melangkah maju, berjalan kembali ke Chu Mu. Tiba-tiba darah menetes dari tubuhnya, dan tidak mau menggunakan Broken Limb Rebirth. Tanpa pertarungan, Broken Limb Rebirth tidak ada artinya. Zhan Ye lebih bersedia menyembuhkan tubuhnya melalui penyembuhan bawaannya. Jangan khawatir, kita pasti akan bertemu dengannya lagi. Saat itu tiba, dia dan Royal Mo Ye-nya akan hancur di bawah kaki kita. Chu Mu menenangkan hati Zhan Ye yang kompetitif. Zhan Ye menganggukkan kepalanya. Jiwanya terhubung dengan Chu Mu dan dia tentu tahu bahwa ada saat-saat ketika untuk menjadi lebih kuat, kemenangan tidak diperlukan. Kemunduran seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Zhan Ye. Kali berikutnya mereka beradu pedang,
Zhan Ye akan mencabik-cabik wajah arogan Royal Moye itu. Bicaralah, mengapa kau menghentikanku untuk melawannya? Cumu berkata dengan suara berat kepada Li Tua. Tuan muda, orang ini pada dasarnya adalah iblis di alam hewan peliharaan jiwa. Aku akan mengatakannya seperti ini. Jika kau terus melawannya sekarang, Zhan Ye pasti akan menunjukkan dua kemampuan abnormal dari 6 kelahiran kembali anggota tubuh yang patah dan peningkatan kekuatan yang tak terbatas dari hati yang menyengat. Namun, saat Moyemu menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa, orang ini pasti tidak akan tersinggung untuk membunuhmu dan kemudian mencuri hewan peliharaan jiwamu. Kata Li Tua. Cumu langsung mengernyitkan alisnya. Saat hewan peliharaan jiwa melampaui fase ke-7, sangatlah sulit untuk membuatnya menandatangani perjanjian jiwa dengan pelatih hewan peliharaan jiwa. Bahkan jika orang itu membunuhnya, hampir mustahil baginya untuk menandatangani perjanjian jiwa dengan Zhan Ye. Mungkinkah orang ini memiliki semacam perjanjian jiwa khusus yang memungkinkannya menandatangani perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan jiwa di atas fase ke-7? Tanya Cumu. Tepat sekali, itulah sebabnya aku bilang dia iblis. Kau sama sekali tidak boleh membuatnya melihat hewan peliharaan jiwa yang membuatnya tertarik. Atribut Zhan Yemu sangat tidak normal dan meskipun dia sudah memiliki Royal Moye yang lebih kuat, sekali kekuatan hidup 6 kali lipat dari biasanya. Broken Limb Rebirth dan Brave Stinging Heart terungkap, akan sangat sulit untuk menjamin bahwa iblis dengan pandangan jauh ke depan yang sangat tinggi ini tidak akan menginginkannya. Kata Li Tua. Hati Cumu hancur. Jika memang begitu, tidak melanjutkan pertarungan adalah tindakan yang sangat bijaksana. Ini masih bukan masalah utamanya. Kau juga melihat matanya tadi. Saat tidak ada pertarungan, dia kehilangan jiwanya. Saat pertarungan muncul, seluruh dirinya menjadi bersemangat. Mungkin tidak akan menjadi masalah bagi Zhan Yemu untuk bertarung melawan Royal Moye-nya pada akhirnya, tetapi ini setara dengan memicu niat bertarungnya. Saat dia menginvestasikan dirinya dalam pertarungan, dia pada dasarnya tidak akan peduli apakah itu kendali tunggal atau tidak. Kau harus tahu bahwa orang ini jelas merupakan ahli ultra kuat kelas 1 dengan hewan peliharaan jiwa fase ke-10. Tentu saja, jika kau mengungkapkan identitasmu sebagai Tuan Muda Istana Jiwa, mungkin dia tidak akan berani menyentuhmu, tetapi ini adalah sesuatu yang sulit dikatakan. Saat niatnya untuk membunuh terwujud, dia akan menyelesaikannya dengan cepat dan bersih. Kita tidak bisa mengambil risiko ini, kata Li Tua. Cumu menarik napas dalam-dalam. Jantungnya tidak berdebar karena beruntung lolos dari malapetaka. Sebaliknya, jantungnya berdegup kencang karena emosi yang kuat. Ini adalah ahli tingkat pertama. Seorang ahli sejati dengan hewan peliharaan jiwa fase ke-10. Siapa dia? Cumu ingin mengingat nama pria ini. Ini karena akan ada hari di mana Cumu tidak hanya akan membangkitkan ekspresi acuh tak acuh dan ketidaktertarikan dari pakar ini, sebaliknya, dia ingin menanamkan rasa takut yang teramat sangat. Iblis dari dunia hewan peliharaan. Gelar ini seharusnya menjadi miliknya. Lagi pula, gelar ini seharusnya hanya menjadi miliknya. Yang terkuat di aliansi jiwa, Qin Ye. Tiba-tiba, suara gemetar dan serak terdengar. Wajah Kapten Dun Zhan, sampai sekarang, sangat tidak sedap dipandang. Keringat dingin terus-menerus keluar di dahinya, dan baru setelah pria misterius ini pergi, dia akhirnya bisa meredakan bayangan di hatinya. Kapten, aliansi jiwa apa, sampai sekarang kau seperti ini? Mungkinkah kau punya dendam darah dengan orang itu? Li He buru-buru berjalan ke sisi kaptennya dan membantunya duduk. Cumu berbalik dan melihat keadaan Dun Zhan. Agaknya dia lebih mengerti sehingga dia segera berjalan ke samping Kapten Dun Zhan. Dia berkata di depannya dan berkata, aliansi jiwa. Dia seseorang dari aliansi jiwa. Kapten, kau mengenalinya. Yang lain datang mendekati Dun Zhan karena dapat dikatakan bahwa ahli seperti itu telah sepenuhnya melampaui pengetahuan San Jing dan yang lainnya. Dun Zhan tertawa terbahak-bahak. Seluruh tubuhnya tampak sedikit lesu. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Dun Zhan berhenti sejenak, lalu menggunakan suara yang sangat menyakitkan saat dia melanjutkan. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali orang yang telah mengalahkan tim kita? Timmu, maksudmu? Wajah San Jing langsung berubah. Kapten Dun Zhan menganggukkan kepalanya.
Pertempuran kerajaan. Itu memang pertempuran kerajaan. Sebelumnya Kapten Dunzan tidak bersedia membicarakan masalah pertempuran alam, namun tidak seorang pun menyangka bahwa seluruh tim kapten telah kalah total dalam pertempuran alam terakhir. Terlebih lagi, orang yang benar-benar mengalahkan mereka adalah pria seperti mayat berjalan yang baru saja pergi, Qin Ye dari Soul Alliance. 6 tahun lalu, kekuatannya sangat kuat, tanya Cumu. Kuat, sangat kuat. Ketika dia menjadi penguasa batas kelas 2, banyak ahli muda menyerah dalam kompetisi. Adapun kami bertiga, kami termasuk di antara sedikit yang menantangnya. Pada akhirnya, itu semua salahku. Saat itu aku seharusnya tidak meremehkan iblis ini, kalau tidak mereka tidak akan mencapai titik ini. Sudut mata Dunzan menjadi sedikit basah. Ketika Dunzan berkata, mereka tidak akan melakukannya, dia mengacu pada hewan peliharaan jiwa. Dunzan sudah berusia 30 tahun, dan kesan pertama yang diberikannya kepada orang lain adalah tenang dan kalem. Dia seharusnya menjadi pria yang cukup teguh dan dewasa, tetapi sekarang, dia mengeluarkan kesedihan yang sulit ditahan. Kematian hewan peliharaan jiwa. Kutukan bagi pelatih hewan peliharaan jiwa. Banyak ahli yang tidak berhasil lolos dari kutukan semacam itu. Sebagai orang yang benar-benar menghargai hewan peliharaan jiwa, Cumu memahami bahwa kehilangan ini bahkan lebih menyakitkan dan menyedihkan daripada kehilangan anggota keluarga. Melihat air mata pria di belakangnya, Cumu tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan ayahnya. Di mana dia sekarang? Apakah dia sedang duduk di suatu sudut dunia saat ini dalam keadaan yang sangat lelah? Agar ada hewan peliharaan jiwa baru, agar bisa mendapatkan kembali kehormatan yang telah dicuri darinya dan agar hewan peliharaan utamanya yang telah mati, dia tidak berhenti berusaha. Cumu tahu bahwa Chu Tianmang menanggung tugas yang sangat berat. Ketika dia mengingat dirinya sendiri yang menyerah pada keputusasaan ketika dia masih kecil karena hewan peliharaan jiwanya yang cacat, dia langsung merasa sangat malu. Dibandingkan dengan membatalkan semua perjanjian hewan peliharaan jiwanya dan dibandingkan dengan 3 juta hewan peliharaan jiwanya yang disegel. Bagaimana mungkin cacat hewan peliharaan jiwa belaka dapat dibandingkan? Cumu teringat saat ia diculik oleh Xia Guanghan. Chu Tianmang hanya memiliki Moye tahap ke-8 dan selain itu, Cumu tidak ingat pernah memanggil hewan peliharaan jiwa lainnya. Chu Tianmang telah berjalan ke timur dan telah melangkah ke jalan seorang pelatih hewan peliharaan jiwa seperti dirinya. Mungkin ketika dia menghadapi musuh yang dulunya dapat dengan mudah dikalahkannya, dia harus bertahan dan menyerah dalam diam. Namun, Cumu yakin bahwa dia masih hidup. Dia pasti akan berdiri sekali lagi di puncak alam hewan peliharaan jiwa dan mendapatkan kembali kehormatan dan kemuliaan yang berlumuran darah. Ketika saat itu tiba, yang ingin dia lihat bukanlah seorang pengecut yang menyerah dan selamanya hidup dalam bayang-bayang hewan peliharaan yang cacat. Sebaliknya, dia ingin dia melihat seorang Cumu yang telah hidup dengan berani dan telah melangkah ke puncak para ahli. Seseorang yang membuat matanya berkaca-kaca karena kegembiraan dan seorang putra yang sangat bisa dia banggakan. Pada saat ini, mata Cumu dipenuhi dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang terkuat di Soul Alliance. Jadi apa? Aku akan melampauinya, aku pasti akan melampauinya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.